Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Insyaallah untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang hibah, umroh, dan rukbah. Tentang hibah, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya hibah itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan kalau niatnya ibadah tentu akan mendapatkan pahala. Hibah itu dari wahaba yahibu hibatan, artinya memberikan sesuatu. Jadi tanpa ada unsur prestasi, tanpa ada unsur apapun lah begitu. Itu hibah. Jadi pemberian secara umum itu namanya hibah. Beda dengan sedekah atau zakat yang ada aturannya atau ada ketentuannya. Begitu juga dengan misalnya wakaf yang sudah kita bahas sebelumnya, juga ada aturannya. Kemudian berbeda juga dengan pemberian yang lain yang terikat oleh sesuatu. Maka hibah ini sesuatu yang pemberian secara umum. Bahkan nanti dalam hadis-hadisnya termasuk ketika kita mengirim makanan ke tetangga misalnya, itu termasuk jenis hibah. Kemudian umroh dan rukbah, keduanya juga termasuk jenis hibah. Cuma kalau umroh itu memberikan sesuatu, rumah misalnya, tapi dengan pernyataan ada batas waktu. Misalnya kayak saya berikan rumah ini selama engkau hidup. Artinya itu pemberian yang ada batas waktunya. Artinya ketika orang yang kita berikan misalnya meninggal, itu maka si pemberian itu menjadi kembali milik orang yang memberikan. Itu umroh. Nah, sedangkan rukbah yaitu seseorang memberi suatu tempat tinggal atau suatu rumah kepada seseorang dengan perkataan, kalau aku mati sebelum engkau, maka rumah itu menjadi milikmu, dan kalau kamu mati sebelum aku, maka rumah itu kembali kepadaku. Nah, itu rukbah. Jadi beda-beda sedikit, ada jeda waktu. Tapi kalau umroh, aku berikan selama kamu hidup, nah itu umroh. Kalau rukbah, dengan pernyataan, aku berikan rumah ini untuk engkau tinggali, kemudian apabila aku mati maka rumah ini jadi engkau milikmu, dan apabila engkau mati lebih dulu maka rumah itu kembali kepadaku. Nah, itu yang namanya rukbah. Rukbah itu dari kata rokoba yarkubu, artinya mengawasi. Nah, karena dalam status atau dalam sifatnya, baik pemberi ataupun yang diberi saling mengawasi. Nah, mengawasi yang tadi maksudnya siapa yang lebih cepat atau yang lebih duluan meninggal. Jadi di sana ada proses saling mengawasi. Nah, yang menarik nanti dalam hibah ini pun bisa dimaknai dengan barter. Nah, nanti akan terungkap dalam hadisnya. Baik, untuk yang memiliki kitab Bulughul Maram, silahkan dibuka bab hibah, umroh, dan rukbah. Dan kita akan baca dari mulai hadis nomor 953, hadis ke-1 dari bab hibah. Baik, kita baca. Ani Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'man bin Bashir, hadis diterima dari Nu'man bin Bashir, sesungguhnya ayahnya membawa dia. Jadi ayah Nu'man membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, atau ayahnya Nu'man ini berkata kepada Rasulullah, inni nahatubni hadza gulaman kanali. Jadi ayahnya Nu'man berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya memberikan hamba sahaya untuk anakku ini. Jadi mungkin meminta Rasulullah untuk menjadi saksi, gitu ya. Jadi beliau, ayahnya Nu'man ini bermaksud untuk memberikan sesuatu atau hibah seorang ayah kepada anak berupa hamba sahaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqulu waladika nahatahu misla hadza, apakah setiap anakmu kamu berikan juga? Jadi hadirin wa iman, artinya ayah Nu'man ini memiliki beberapa orang anak. Jadi Nu'man bukan anak tunggal, tapi
memiliki beberapa saudara. Dan saat itu Rasul bertanya dulu sebelum mengesahkan gitu ya, sebelum mengesahkan pemberian, Rasul bertanya terlebih dahulu apakah setiap anak mendapatkan hadiah atau hibah seperti ini atau tidak. Faqala, maka ayahnya Nu'man berkata, la, tidak. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farji'hu. Kalau tidak setiap anak diberikan, farji'hu, kembalikan. Jangan jadi ngasihnya gitu. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, fantolaqo abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sodaqoti. Jadi kalau dalam hadis yang lain, ayah Nu'man ini pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu, untuk menjadikan Rasulullah saksi atas sodakohnya, atas pemberiannya. Faqala, maka dalam hadis yang lain ini lafadznya agak berbeda. Afa'ata hadza biwaladika kullihim, apakah engkau melakukan seperti ini kepada seluruh anakmu? Qala, jawabannya sama, la, tidak. Qala, nah, redaksi Rasulullah lebih tegas lagi. Jadi bukan hanya farjihu, tapi redaksinya lebih tegas. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, dan berbuat adilah di antara anak-anakmu. Faroja'a abi, maka ayahku pulang. Faroddatil kasodakoh, lalu mengembalikan atau menarik kembali pemberiannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dalam hal ini hadirin ikhwatul iman, sudah ada panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hibah ini dari orang tua kepada anak dan anaknya lebih dari satu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keharusan, kewajiban untuk berlaku adil di antara anak-anak. Jangan sampai ada anak emas. Nah, ini salah satu ajaran Islam, tidak membeda-bedakan antara anak. Wa fi riwayatil muslimin, dalam masih hadis yang sama tapi redaksi dari Imam Muslim, lafadznya fashhid ala hadza ghairi. Jadi kata Rasul tidak mengatakan kebalikan atau takutlah, tapi dalam hadis ini fashhid ala hadza ghairi. Kalau kamu maksa, cari aja orang lain untuk menjadi saksi, jangan aku. Jadi kalau kamu mau berbuat tidak adil seperti ini, cari saksi yang lain. Nah, dari waktu iman ini juga jawaban tegas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keharusan untuk berbuat adil. Nanti di dalam Al-Quran Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sebab adil itu sangat dekat dengan ketakwaan. Makanya dalam hadis ini juga, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu. Dan lanjutan hadisnya, summa qala, bahkan Rasulullah melanjutkan nasihatnya, ayasuruka, dengan pertanyaan retoris, ayasuruka an yakunu laka fil birri sawaan, apakah kamu mau semua anak kamu berbakti kepadamu? Jadi berbuat adillah. Sebab setiap orang pasti mau anak-anaknya yang lebih dari satu itu semuanya birrul walidain. Maka kata Rasulullah, ayasuruka, bukankah kamu senang kalau semua anakmu berbakti kepadamu dengan perlakuan yang sama? Sebab bisa jadi kalau tidak adil nanti ada anak yang tidak birrul walidain misalnya. Qala bala, qala fala idan. Nah, kata ayahnya Nu'man itu, bala, tentu saja Rasulullah, saya ingin anak-anak saya berbuat baik kepada saya dengan sama, tidak berbeda-beda. Maka Rasul menegaskan, fala idan, kalau begitu jangan jadi ngasih. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hibah itu harus adil, terutama kalau dari orang tua kepada anak-anak. Dan dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hibah itu boleh ditarik kembali. Cuma pertanyaannya, apakah semudah itu menarik hibah yang sudah diberi? Mari kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya,
meridhoi Ibnu Abbas juga Al-Abbas ayahnya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibahnya kal kalbi seperti anjing yaqi'u yang muntah thumma ya'udu fi qai'ihi lalu memakan lagi muntahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang menarik hibah yang sudah diberikan itu seperti anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahannya. Nah, ini yang menarik, Rasulullah tidak membuat perumpamaan seperti orang yang muntah, tapi anjing yang muntah. Berarti memang ada kehinaan yang sangat besar untuk orang yang menarik lagi hibah yang sudah diberikan. Ya, sudah memberikan hibah tapi ditarik lagi, diambil lagi. Itu bukan lagi seperti orang yang muntah kemudian makan, tapi ini seperti anjing. Jadi sangat rendah. Dan sehina-hinanya anjing ya tidak ada yang makan muntahannya lagi gitu. Nah, jadi dari ini menunjukkan bahwa sangat hina orang yang menarik lagi hibahnya. Nah, pertanyaannya apakah bertentangan dengan ayah Nu'man yang Rasul perintahkan untuk menarik lagi? Kan tidak mungkin Rasul pelin-pelan, tidak konsisten. Di satu sisi menyuruh menarik lagi, tapi di sisi lain merendahkan orang yang menarik lagi hibahnya. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Nah, masih hadis yang sama tapi riwayat Imam Bukhari, laisa lana matsalus sau'i. Tidak pantas, kata Rasulullah, tidak ada lagi yang lebih pantas sebagai contoh keburukan alladzi ya'udu fi hibatihi, yaitu orang yang menarik atau mengambil kembali hibah yang sudah diberikan, kal kalbi yaqi'u tsumma yarji'u fi qai'ihi, yaitu seperti anjing yang memuntahkan makanan kemudian dimakan lagi. Jadi redaksinya agak berbeda tapi maksudnya sama. Jadi hadirin khotiman, sama ini menegaskan tentang kehinaan orang yang sudah memberikan hibah lalu menariknya kembali. Nah, berarti gimana orang tua yang tadi gitu, atau orang tua yang tidak adil, kurang adil misalnya, kemudian sadar kemudian ditarik lagi hibahnya. Nah, harus seperti apa? Baik, kita lanjutkan. An Ibni Umar wa Ibni Abbasin, dari Ibnu Umar juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajulin muslimin an yu'tiyal atiyah tsumma yarji'a fiha. Tidak halal, berarti kalau tidak halal haram. Berarti menarik hibah yang sudah diberikan itu hukumnya haram, atau setidak-tidaknya ya makruh. Tapi kalau di sini kalau kita melihat perumpamaan yang buruk tadi, begitu ya, perumpamaan yang buruk tadi ya berarti sangat hina sekali, sampai Rasul menegaskan di hadis ini, la yahilu, tidak halal untuk seorang muslim yang sudah memberikan suatu pemberian tsumma yarji'u fiha, kemudian mengambil kembali pemberiannya, illa, kecuali al walidu fima yu'ti waladahu, kecuali orang tua yang mengambil lagi dari anaknya. Jadi hadirin ikhwatul iman, dikecualikan untuk orang tua yang menarik lagi dari anaknya. Tentu hal ini ada hikmah, ya hikmahnya keadilan gitu, hikmahnya keadilan. Jadi kalau sampai mengambil yang sudah diberikan kepada orang lain kan itu sangat hina. Tapi kalau kepada anak ya tentu ada maksudnya, sebab yang namanya orang tua itu kan pasti cinta kepada anaknya. Jadi kalaupun mengambil pasti ada alasannya, dan alasan ini sebetulnya yang logis gitu, kalau memang dengan memberi itu menjadi tidak adil kepada anak-anak. Jadi kita bisa sedikit menyimpulkan, memberi hibah itu sangat baik, dan artinya menarik hibah itu sangat buruk, kecuali dari orang tua, kecuali orang tua yang mengambil kembali dari anaknya karena untuk menegakkan keadilan. Baik, hadis selanjutnya,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menerima hadiah, wa yusibu 'alaiha, kadang-kadang beliau menerima hadiah dan beliau suka membalas hadiah yang sudah diberikan. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu, kata Siti Aisyah, suka menerima hadiah. Nah, kan di sini ada hadiah, ada hibah. Jadi sebetulnya sama-sama saja sih pemberian, tapi biasanya kalau hadiah itu ada unsur prestasi atau misalnya diberikan kepada orang yang istimewa, itu hadiah. Nah, Rasulullah suka menerima hadiah dan beliau suka membalas hadiah. Jadi suka memberikan hadiah dalam bentuk yang lain. Nah, misalnya kita mendapat hadiah dari teman, maka sesekali kita balas untuk memberi hadiah juga kepada orang lain. Baik, hadis selanjutnya, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wahaba rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatan. Ada seseorang yang menghibahkan atau memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqatan, seekor unta, fa athabahu alaiha, maka Rasulullah membalas hibah itu alaiha, atas unta yang sudah dihibahkan itu beliau membalasnya. Faqala, maka Rasul bertanya, rodita, kamu ridho? Jadi ketika dibalas hibah itu, beliau nanya kepada orang yang ngasih onta itu, dengan balasan ini ridho tidak? Qala, orang itu menjawab, la, tidak. Fazadahu, maka Rasulullah tambahkan. Faqala, lalu Rasul bertanya lagi, rodita, sudah ridho? Qala, la, belum. Fazadahu, maka Rasulullah tambahkan. Faqala, maka Rasul bertanya lagi, rodita? Ketika ditambahkan, Rasul sambil nanya, rodita, sudah ridho dengan segini? Qala, na'am, ya, ridho. Rawahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi seolah-olah kalau dalam hadis ini hibah itu harus saling ridho. Nah, inilah yang saya maksud tadi di awal, bahwa hibah itu juga suka dimaknai barter. Jadi barter itu adalah salah satu bentuk hibah. Jadi jual beli dalam bentuk barter, mungkin ya jual beli di masa sekarang disebut jual beli. Nah, kalau di zaman Rasulullah ya mungkin dinar dirham sudah ada, sebetulnya sudah ada, tetapi masih berlaku juga barter. Nah, barter itu masuk ke jenis hibah. Maka karena prosesnya seperti jual beli, maka salah satu syaratnya adalah tarodin, ada keriduan, antarodin, harus saling ridho. Maka kalau kita memberi onta misalnya seperti yang tadi dilakukan oleh sahabat tadi kepada Rasulullah, maka Rasulullah membalas atau membayar dengan sesuatu yang bisa dikatakan senilai mungkin ya, atau yang bisa mendatangkan keriduan. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Baik, itu tentang hibah. Jadi hibah itu bisa juga dalam bentuk barter atau saling memberi hadiah. Ya, intinya sih sebetulnya hibah itu kan sebuah amalan kebaikan. Maka tentu yang namanya amal kebaikan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu Allah juga sudah memberikan peringatan di dalam Al-Qur'an, wala tamnun tastakfir, jangan kamu memberi untuk mendapat lebih. Makanya tadi Rasul menanya sampai beberapa kali, rodita, kamu ridho nggak, supaya ada keseimbangan, gitu ya. Jangan sampai satu pihak dirugikan karena setiap orang sih ingin. Jadi ini bedanya Islam dengan prinsip Barat kan. Kalau dalam prinsip Barat, prinsip ekonomi, pengorbanan sekecil-kecilnya tapi mendapatkan sebesar-besarnya. Itu yang Allah tegaskan, wala tamnun tastaksir. Jangan ngasih sedikit tapi untuk mendapat banyak.
Nah, dalam Islam itu harus tarodin, harus saling ridho. Kalau sifatnya atau amalannya seperti tadi barter. Baik, itu aturan-aturan tentang hibah. Mari kita masuk ke bab rukbah. An Jabirin, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umroh liman wuhibat lahu. Umroh itu jadi hak orang yang diberi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali muslimin, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Jagalah harta kamu buat kamu sendiri dan jangan kamu rusak. Fa innahu man a'mara umra fahiya lilladzi u'miraha hayyan wa maitan wa li'aqibihi. Karena barang siapa yang melakukan umroh, maka ia akan menjadi milik orang yang diberi selama dia hidup, bahkan sampai mati, wali akibihi, bahkan sampai turunannya. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa umroh itu sebetulnya ya hibah juga. Jadi kalau sudah diberi, aturannya jangan diambil lagi. Sebab kalau yang ngambil lagi itu derajatnya hina seperti tadi, gitu. Lalu apakah umroh ini menjadi tidak boleh seperti orang yang menarik hibah yang Rasul umpamakan seperti anjing yang muntah kemudian dimakan lagi? Nah, mari kita lihat hadis selanjutnya. Wa fi lafdi, di dalam lafaz lain, innamal umroh allati ajazah Rasulullah an yaqula hiyalaka wali akibika. Jadi kata Rasulullah, umroh yang dibolehkan oleh Rasul itu adalah engkau mengatakan pemberian ini atau rumah ini milikmu dan untuk keturunanmu. Jadi yang paling baik dari umroh ya hibah, kasih, jangan ditarik lagi, gitu. Tapi Rasul juga melanjutkan, fa amma idza qala, adapun apabila engkau mengatakan hiyalaka ma ista fa innaha tarji'u ila sahibiha. Tapi apabila orang yang ngasih ini mengatakan ini milikmu selama kamu hidup, maka hal ini ketika orang itu mati, tarji'u ila sahibiha, maka rumah itu akan kembali kepada pemberinya. Artinya jika perkataannya rumah ini buatmu selama engkau hidup, ya syarat itu berlaku. Jadi rumah itu ketika orang yang diberi meninggal, umroh ini ya karena namanya umroh, ada batas umurnya, batas usianya, maka pemberian ini akan kembali menjadi milik yang memberi, gitu. Apakah jadi hina? Apakah jadi hina? Ya tentu tidak juga sih sebetulnya. Sebab kan dalam hal ini berarti ini bukan meminjam, kan ya, memberi, tapi ada batas waktu. Ya kalau diumpamakan kan umroh dan rukbah ini hubungannya dengan rumah tinggal. Jadi kalau kita memberikan rumah tinggal kepada seseorang, apakah itu baik atau buruk? Tentu baik. Walaupun di batas waktunya sampai meninggal, kan itu tetap baik. Walaupun tentu yang paling baik adalah dikasihin semuanya, dia untukmu dan juga untuk turunanmu dan seterusnya, kan itu tentu yang terbaik. Tapi kalaupun umroh ada batas usianya, ada batas umurnya, ini silakan pakai, rumah ini tinggali sampai kamu meninggal. Artinya rumah itu akan kembali kepada pemberinya sesudah orang yang diberi meninggal, itu pun masih ada unsur kebaikannya. Jadi umroh itu ya dengan batas seperti tadi diperbolehkan, sebab ujung-ujungnya ya sih sama-sama membantu, sama-sama menolong. Jadi nah itulah salah satu akhlak Islam, saling membantu, saling menolong. Tentu yang paling baik adalah ya berikan saja rumahnya. Tapi kalaupun tidak, menghibahkan dengan bentuk umroh, maka itu pun tidak masalah. Jadi tidak termasuk orang yang mengambil lagi yang sudah dihibahkan, karena ini ya pemberian hak guna pakai mungkin ya, hak guna pakai. Jadi silahkan dipakai selama kamu masih hidup, silahkan. Tapi kalau sudah meninggal ya kembali lagi kepada saya. Ini juga masih menolong. Artinya tidak
hina seperti orang yang sudah ngasih tapi diambil lagi. Nah, tidak seperti itu. Wali Abi Dawud wa Nasai, sedangkan hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, Rasulullah menyatakan la turkibu, janganlah kamu melakukan rukbah, wala tu'miru, dan janganlah kamu melakukan umroh. Faman arqaba syai'an au a'mara syai'an fahuwa liwarasatihi, sebab apa yang dirukbah dan diumrohkan itu menjadi hak milik warisnya. Nah, jadi hadirin ikhwatul iman, alangkah baik tentu rukbah umroh dan rukbah itu ya akhirnya kan dilarang oleh Rasulullah di hadis yang barusan, la tarkubu wala tu'maru, jangan la turkibu wala tu'miru, jangan merukbahkan, jangan mengumrohkan, ya udah kasih mah kasih saja semuanya gitu, jangan di rukbah ataupun di umroh, sebab alangkah perbuatan baik kalau sudah diberikan ya jadi milik ahli warisnya. Tentu berbeda nanti dengan bab pinjaman ya. Pinjaman beda lagi nanti di bab-bab yang lain. Ini tentang khusus bab hibah umroh rukbah. Mari kita lanjutkan hadis selanjutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu beliau bersabda, hamatu ala farosin fi sabilillah. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah atau mengadu kepada Rasulullah, saya pernah memberikan seekor kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi saya hibahkan gitu ya seekor kuda untuk peperangan di jalan Allah. Fa'adha'ahu sahibuhu, tetapi disia-siakan oleh yang diberi. Jadi oleh pemiliknya disia-siakan sampai ya rusak atau mungkin jadi loyo kudanya atau jadi tidak sehat. Fadonantu annahu ba'i'uhu birokhosin, sampai suatu saat aku menyangka, kata Umar, orang itu mau jual lagi dengan harga yang murah. Fasa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la tabta'hu, jangan dibeli. Jadi kalau yang sudah dikasih jangankan diambil, dibeli pun jangan. Wa in a'taqum bidirhamin, walaupun dengan a'taqahu bidirhamin, walaupun dengan harga yang murah yang dia berikan hanya 1 dirham. Jadi jangan diambil walaupun akadnya jual beli, tapi ya hati-hati, itu bisa termasuk kepada mengambil lagi yang sudah diberikan. Hadis selanjutnya, jadi ini masih menyangkut dengan kehinaan orang yang mengambil hibah tadi sebetulnya. Jadi kata Rasulullah, walaupun akadnya jual beli, tapi kalau maksudnya untuk mengambil lagi, ya tentu ini sesuatu yang kurang baik juga. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tahadau tahabu. Rasulullah bersabda, tahadau, salinglah memberi hadiah, tahabu, kalian akan saling mencintai. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa antara sesama muslim atau sesama tetangga, sesama manusia itu saling memberi hadiah karena akan tumbuh rasa cinta. Dengan tumbuh rasa cinta tentu nanti akan yasuddu ba'duhu ba'dan, yasuddu ba'duhu ba'dan. Umat Islam akan saling menguatkan karena ada pondasi cinta yang diberikan. Nah, salah satu cara untuk membangun cinta di antara sesama manusia adalah dengan saling memberikan hadiah, sebagaimana yang Rasul contohkan tadi. Kadang beliau memberi hadiah, kadang beliau mendapat hadiah, dan kemudian beliau membalas hadiah itu. Dalam hadis selanjutnya dari Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau, salinglah memberi hadiah, fa innal hadiyata tasulus sakhimah, sebab saling memberi hadiah itu akan menghilangkan kedengkian. Hadis riwayat Al-Bazzar, dan sanadnya dhaif. Tapi walaupun sanadnya dhaif, ya semakna dengan hadis yang sebelumnya riwayat Imam Bukhari yang sanadnya statusnya
sangat baik ya, sahih gitu dari riwayat Imam Bukhari. Jadi kata hadis ini, salinglah memberi hadiah sebab akan menghilangkan dengki. Nah, jadi kalau yang tadi akan saling mencinta, kalau sini akan menghilangkan dengki. Tentu maksudnya sama, akan saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'il muslimat, wahai perempuan-perempuan kaum muslimat, la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsina syatin. Jangan merendahkan, jangan menganggap remeh, jangan menganggap pemberian tetangga kepada tetangga yang lain, walau firsina syatin, walaupun firsina syatin, ujung kaki kambing. Jangan direndahkan walaupun ujungnya saja. Nah, ini hadis ini populer, tapi kadang-kadang salah terjemah, dimaknai firsina syatin itu kaki kambing. Ya, kaki kambing bukan sesuatu yang hina. Kaki kambing mah mahal, bisa berapa kilo mungkin ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, jangan menganggap remeh. Jaratun li jaratiha, pemberian tetangga kepada tetangga, walau firsina syatin, walaupun hanya ujungnya saja. Jadi bukan dari paha ke bawah, tapi dari ujungnya. Nah, itu adalah satu kebaikan yang sifatnya hibah, hadiah, dan akan saling menguatkan kecintaan antar sesama muslim, antar tetangga, sehingga nanti ukhuwah Islamiyah akan semakin menguat. Jadi sekecil apapun pemberian itu jangan dianggap remeh, apalagi besar tentu itu harus dihargai, bahkan Rasul mengajarkan tadi harus dibalas. Hadis terakhir, wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wahaba hibatan, siapa memberikan suatu hibah, fahuwa ahaqqu biha ma lam yusab alaiha, maka dia yang memberi lebih berhak terhadap hal itu, ma lam yusab alaiha, selama belum dibalas. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, tapi menurut pendapat yang lain hadis ini bukan hadis sebetulnya, tetapi pernyataan Ibnu Umar. Pernyataan Ibnu Umar dari Umar begitu. Nah, jadi kalau dalam hadis ini dinyatakan bahwa orang yang memberi itu tetap lebih berhak selama belum dibalas. Nah, tentu kalau akarnya hibah, statusnya hibah, maka tentu sebetulnya ya sudah berpindah milik begitu. Maka kalau Ahasan guru Persatuan Islam berpendapat bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang sebelumnya yang menegaskan bahwa orang yang memberi sudah jadi milik orang yang diberi, tidak menjadi milik orang yang beri walaupun belum dibalas oleh yang diberi. Hadirin ikhwatul iman, itu saja tentang bab hibah, umroh, dan rukbah ini. Sudah selesai satu bab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa hibah itu sesuatu yang mulia, yang Rasulullah ajarkan dan jangan diremehkan, bahkan tidak boleh diambil lagi, walaupun menggunakan akad umroh, rukbah itu juga bisa, tapi tetap alangkah baiknya kalau hibah ya hibah saja, memberi dan tidak ditarik kembali, sebab yang menarik kembali hibah itu orang yang hina. Bahkan Rasul ungkapan seperti anjing yang muntah kemudian memakan lagi muntahannya untuk menunjukkan kehinaannya. Tapi tentu hal ini tidak berlaku untuk pemberian orang tua kepada anak-anaknya, karena pemberian orang tua kepada anak-anaknya dapat ditarik kalau bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar, yaitu adanya keadilan. Sebab keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.